Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala kenikmatan yang tak terhingga sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Aska Zidan Arfa Wildani dari SDN Moros Lunggingan. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang menyambut bulan Syawal dengan sukacita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berbahagia kita semua karena seperti yang kita tahu bahwasanya besok pagi kita sebagai umat Islam di seluruh dunia akan menyambut dan merayakan suatu hari kemenangan bagi umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Selama 1 bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong umat Islam untuk memperbanyak ibadah, senantiasa bertadarus Al-Quran, rajin salat tarawih, berbagi sedekah takjil, dan salat jamaah dan ibadah-ibadah lainnya. Di penghujung Ramadan, kita semua bersiap untuk melepas kepergian bulan mulia ini, sekaligus bersiap menyambut kedatangan hari raya Idul Fitri. Saat Idul Fitri ini semua umat muslim bersukaria. Ada yang memakai baju baru, menyiapkan aneka kue lebaran untuk menyambut tamu, berkumpul dengan sanak saudara, dan sejumlah momen bahagia lainnya. Anjuran untuk memperlihatkan ekspresi bahagia saat kemenangan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis diriwayatkan. Yaumul Idain, Yaumul Akhli wa Syurbi, yang artinya 2 hari raya adalah hari makan dan minum. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Hanya saja jangan sampai kebahagiaan di momen Idul Fitri ini membuat kita lupa bahwa pada hari kemenangan ini Allah menganjurkan kepada kita untuk beribadah dan tetap memiliki kesadaran sosial. Sebab bisa jadi saat itu ada saudara sama muslim yang ekonominya sedang tidak baik-baik saja, sehingga jangan kalian mengenakan baju baru untuk menikmati makanan spesial Idul Fitri saja belum bisa. Saat hari raya Idul Fitri, kesadaran sosial kita seharusnya semakin matang. Jika selama Ramadan kita semua digembleng untuk menahan lapar dan dahaga, sehingga kita bisa merasakan bagaimana menjadi orang yang hidupnya berkekurangan, maka Idul Fitri adalah puncak kematangan empati kita sebagai seorang muslim. Berbagi kepada saudara sedang berkekurangan di momen mulia ini adalah salah satu bentuk pengamalan dari pengalaman yang sudah kita lalui selama berpuasa. Bisa jadi saat kita sedang menikmati opor ayam atau bersukaria memakai baju baru, masih ada saudara sama muslim yang belum bisa bermewah ria seperti kita. Oleh sebab itu, tepat kiranya jika Idul Fitri dijadikan sebagai momen berbagi. Syekh Abdul Hamid Al-Maki Asy-Syafi'i dalam Kanzun Najah wa Syurur mengatakan, yang artinya bukanlah disebut hari Id, hari raya Idul Fitri bagi orang yang mengenakan baju baru. Hari Id sesungguhnya adalah ketika ketaatan seseorang setiap harinya meningkat. Ketika dia tidak melakukan maksiat, maka hari itu dimakan Id. Syekh Abdul Hamid Al-Maki Asy-Syafi'i, Kanzun Najah wa Syurur. Para hadirin yang berbahagia, dengan menyambut hari raya Idul Fitri ini, marilah kita kembali kepada fitrah yang sesungguhnya, sesuai yang sudah ditentukan oleh agama kita yang suci, dan memaafkan lahir serta batin. Kita hilangkan segala perasaan yang terperusak hati kita. Jalanlah tali silaturahmi antar sesama agar jalin persaudaraan yang harmonis, mempererat ukhuwah Islam yang selama-lamanya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.